ruhmu yang kuat, biarpun sholat 5 waktu kau merasa kayak nggak sholat. Tapi kalau ruhmu nggak kuat, semangatmu nggak kuat, maka jangan heran malas sholat. Sewaktu aja itu udah kelamaan saudara lakukan, apalagi ibadah yang lain. Jadi kesimpulannya apa bang? Kesimpulannya begini guys, ketika kita sudah mati, ruh kita tak mati. Ruh kita lah yang akan merekam jejak semuanya, dan ruhlah yang merasakan, yaitulah rasa sakit yang kau rasakan. Sebagaimana ketika engkau dikecewakan orang, yang sakit itu kan ruh, batin ya bahasanya. Dan ketika engkau mengalami kematian, apakah fisikmu dicubit? Fisikmu udah lepas dari ruhmu. Tapi yang sakit itu, apakah selama di dunia ini engkau pernah dicubit orang ruhmu? Tidak pernah. Apakah pernah selama masa hidup kita nih orang itu melukai kita, terus fisik kita langsung ruh kita merasa sakit? Tidak. Perasaan inilah yang merasakan. Kalau perasaanmu merasakan sakit di dunia, lalu engkau balas kesakitan itu, maka jangan heran kita tidak pernah berprasangka untuk menjadi orang bijaksana. Tapi kalau engkau bijaksana saudara, ketika engkau sakit engkau terima, tak apa-apa yalah. Itulah bijaksana, dan ruhmu menerima, dan ruhmu menyadari bahwasanya dia tidak salah tempat di dalam dirimu. Maka ketika engkau mengalami kematian, sesuatu hal yang menakutkan itu engkau sudah tahu di dunia kan, kau tidak akan pernah takut. Itulah namanya nikmatnya rasa. Makanya ada bahasa rasa. Ada rasa di dalam rasa. Jadi rasa yang saya sampaikan ini sebetulnya susah untuk saya jelaskan. Tapi percaya saudara, ruh yang kalian maksud tadi itu boleh jadi perjalanan astral kita ini macam-macam. Dan saya tidak bisa jelaskan di sini, dan banyak orang tidak mengerti. Mereka tuh langsung mau jadi orang hebat, pengen punya ilmu ini, punya ini. Nggak bisa kau paksakan, nggak bisa. Badanmu terbatas. Maka jadikanlah dirimu ini merasa. Rasa bukan karena ada, rasa bukan karena hebat, rasa bukan karena engkau spesial, tapi merasalah engkau tidak punya apa-apa. Kau boleh bertanya, bang saya pernah mengalami suatu fenomena, boleh. Tapi apa membuat keimananmu semakin naik? Tapi kalau engkau menjadi aneh-aneh, itu tidak diharapkan. Tapi kalau engkau menjadikan suatu kehebatanmu itu adalah hanya sebatas apalah saya orang biasa, itu akan semakin kuat. Maka jangan heran, dukun pada hebat, mereka merasa hebat. Kenapa? Karena mereka mengakui. Orang merasa hebat, mereka mengakui, maka jangan heran. Itu yang merasa itu adalah dirinya, bukan Tuhannya. Lalu ketika dia merasa, berarti setan lah yang merasa rasa. Dia paling hebat, kita paling benar, itulah setan. Jadi maksudnya jalani hidup apa adanya aja ya bang ya. Gak perlu kita aneh-aneh. Cukup kita menjadi orang yang baik, menerima ketetapan yang Allah berikan. Apapun menjadi ujian kita terima. Ada rezeki kita berbagi, kirim doa akan leluhur, kita kirim doa untuk orang tua, kita bersedekah kepada saudara-saudara orang tua kita berbagi kalau lebih untuk banyak yatim piatu ataupun fakir miskin. Nah itu aja lah yang kita jalani. Itu puncak bahwasanya kita ini orang yang hebat. Tapi kalau engkau masih berlandasan ke leluhurmu, mereka sudah meninggal, mereka mungkin masih banyak tujuan pengen menjadi orang hebat, tapi karena terbatas usia, perjalanan itu dilimpahkan kepada kita. Tidak ada leluhur kita hebat. Yang hebat itu ketika kita masih hidup dan kita menjadi orang bijaksana, dan kita menjadi orang yang mudah tapi berperilaku seperti orang tua yang mempunyai sifat kasih dan sayang, dan membentuk suatu kehidupan kesenangan banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Kau menjadi leluhur yang hebat ketika engkau mati. Tapi kalau engkau masih berharap leluhurmu, engkau merasa hebat, engkau ada kodam macan, engkau menjadi harimau, saya pastikan engkau jadi manusia yang masih masih tidak ada spesialnya. Bukankah kita ini keturunan dari leluhur kita? Leluhur kita berharap kita menjadi lebih baik darinya. Bukankah orang tua kita lulusan SD dan dia berharap untuk menyekolahkan anaknya lulusan SMA, berharap anaknya menjadi perguruan tinggi, pekerjaan yang sukses? Kenapa kita masih berpangku dengan leluhur? Kenapa kita masih harus menjadi orang-orang yang saya punya leluhur hebat? Tidak perlu kau akui itu. Tapi engkau jadikanlah
bahwasanya leluhurmu itu sudah menjadi orang yang baik dan engkau menjadi lebih baik lagi. Itu cara menghargai leluhur. Tapi kalau engkau makin menjadi-jadi, bisa jadi setan di dalam diri kita. Kenapa? Saya tidak pernah menyalahkan setan guys hidup dunia. Karena kalau sejatinya setan itu adalah saudara kita. Setan kenapa menjadi saudara kita? Karena dia tidak akan pernah lepas dalam diri kita. Musuh adalah teman kita. Kenapa? Karena teman kita bisa jadi pisah dengan kita. Tapi kalau setan, jangan kau salahkan dia. Dia selalu ada. Tapi kau sahabatlah dengan dia sampai masanya dia capek untuk terus menggodamu. Teman menggodamu. Yes, itu ada berita kenapa tetangga kita semalam itu selingkuh. Hah? Iya. Iya. Terus saya tanya, gimana kelanjutannya? Iya, katanya dia pernah bilang kamu pernah nidurinya. Oh, saya marah, saya tidak terima. Ya, saya marah, saya nggak temenan lagi sama teman saya. Kenapa? Karena teman saya tukang fitnah. Ya kan? Tapi kalau kau temani temanmu sampai dia sadar bahwa engkau nggak salah, tapi kau tetap terima kesalahan yang dia tebarkan fitnah itu. Misalkan dia fitnah, ya kenapa tetangga saya kemarin viral? Kenapa? Dia bilang kamu pernah tidurin. Ya, saya datang, mana ada? Cobalah mana tetanggamu? Benar nggak kamu pernah tidurin saya? Enggak bang. Kamu ini mitnah saya. Ya udahlah, nggak usah lagi ya. Besok tetap berteman sama dia. Akhirnya dia malu. Ternyata engkau lebih bijaksana kepada dia dan engkau tidak terganggu dengan cara yang receh membuat engkau supaya ya, merasa stres. Nah, setan itu seperti itu. Kalau engkau langsung pernah merasakan suatu hal yang membuat kamu terjerumus tapi masih terulang berkali-kali, itu maknanya engkau masih menjadikan setan itu musuh. Bukankah yang kita takuti itu bukanlah setan, yang kita takutilah hanya Allah. Tapi kalau kita masih takut dengan setan, kita masih jauh dengan Allah. Kenapa? Karena di dunia masih takut dengan makhluk, engkau belum mengenal Allah. Tapi kalau engkau sudah tidak takut lagi siapapun, bahkan setan sekalian pun, insya Allah kau dekat dengan Allah. Nah, begitupun juga setan tidak akan pernah taat kepada Adam sama keturunannya. Berarti setan itu pun tidak mau menduakan Allah. Dia cukup takut dengan Allah, tapi tidak takut dengan manusia. Sekarang kita katakan, saya tidak juga takut kepada engkau, saya hanya takut kepada Allah. Ya udah, tinggal kita balik aja. Kalau kita takut dengan setan, berarti setan sudah berhasil membuat kita menduakan Allah. Tapi sekarang setan tidak pernah takut dengan kita manusia ataupun keturunan Adam, berarti setan pun juga tidak mau menduakan Allah. Nah, cukuplah dia takut dengan Allah. Bukankah setan juga ahli ibadah dulu? Nah, semua sekarang kita tetap menjadi orang yang menghargai menjadi ciptaan apapun di dunia ini, karena semua ada sebab-sebab dan akibat. Ya Allah, tiap melihat mata